Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kebetulan saya lewat dan saya menemukan sawit yang luar biasa, teman-teman. Dan ini di tanah yang sebenarnya awalnya adalah rawa ya. Kita lihat buahnya ini sangat menggila, teman-teman. Coba lihat ya. Wah, mantap teman-teman ya. Kita lihat ke dalam, teman-teman. Nah, ini saya masuk ke dalam, teman-teman. Jadi kebetulan saya lewat dan menemukan kebun kelapa sawit dan buahnya ini juga lumayan, teman-teman ya, luar biasa. Ini besar-besar dan buahnya banyak. Kemudian yang bikin menarik adalah batang dan daunnya juga luar biasa hijau-hijau ya. Untuk skala perawatan ini sudah mantap ya. Nah, seperti ini, jos ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat sampingnya, teman-teman. Mantap ya. Tuh ya. Jadi daunnya ini merekah, kemudian hijau-hijau seperti ini, dan buahnya lumayan, teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini padahal di awalnya di area rawa ya. Kita lihat tanahnya seperti apa. Seperti ini, teman-teman. Jadi ini awalnya rawa, teman-teman ya. Diparit dalam bagian sana, kemudian bagian sininya ini menjadi dangkal ya, sehingga tidak berair. Jadi kalau rawa itu kalau diparit dalam, itu bagian yang atas nantinya akan menjadi sangat subur. Kenapa? Karena awalnya rawa itu tumpukan-tumpukan organik mirip dengan gambut, teman-teman ya. Dia rumputan beserta kayu-kayu sudah membusuk, dan dari sekian tahun ya, lama-kelamaan tidak akan menjadi humus. Dan itu kalau ditinggikan areanya atau diparit dalam, enggak, air itu akan mengendang di area parit tersebut, dan bagian yang tinggi itu akan menjadi humus yang luar biasa. Contohnya ini, teman-teman ya. Nah, ini buahnya luar biasa banyak ya, teman-teman. Ini cara review sedikit saja ya. Saya nggak tahu jenisnya ini apa dan sawit apa ya, teman-teman. Yang jelas saya lewat kemudian menemukan sawit yang bagus di area rawa, dan begini cara penanganannya di area rawa yang benar ya, teman-teman. Ini kan awalnya ini rawa, teman-teman ya. Mantap, teman-teman, buahnya ya. Ya. Area rawa loh bisa seperti ini, teman-teman. Kan keren ini. Ya. Tapi memang sudah ditinggikan ya. Nah, ini penanganan sawit di area rawa ya, teman-teman. Ini aja kalau hujan deras masih menggenang, teman-teman, tapi langsung hilang karena paritnya dalam di sebelah sana ya. Nanti kita lihat ke sana, teman-teman, untuk paritnya. Nah, ini contoh air yang masih menggenang, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada ulinnya. Ini sebenarnya memang awalnya memang rawa ya, awalnya memang rawa. Jadi datarannya akan semakin tinggi manakala kita berikan parit yang dalam ya. Nah, ini aja dia condong-condong, teman-teman ya, condong-condong karena memang bawahnya ini awalnya lumpur gitu ya. Nah, ya, ini empuk, teman-teman, tanahnya empuk ya, tanahnya empuk karena memang ya mirip-mirip dengan itu gambut ya. Rawa itu mirip-mirip dengan gambut. Jadi kalau kita tinggikan ini areanya, dia akan menjadi organik ini. Nah, seperti ini. Tanahnya seperti ini ya. Nah, bagian yang berdekatan dengan tumpukan jalan ini, teman-teman, ini pasti datarannya lebih tinggi dan dia pasti akan lebih subur seperti ini ya. Dan buahnya mantap, teman-teman. Ya. Buahnya jos ya, batangnya juga besar. Nah, bawahnya juga akan seperti ini, sangat subur ya, tanah yang sangat subur seperti ini, teman-teman ya. Mantap ini ya, tuh ya. Nah, berbeda bagian pinggir jalan sini itu berbeda dengan yang sebelah sana ya. Bagian jalan sebelah sini dia akan lebih cenderung lebih agak tinggi dan perawatannya akan lebih mudah. Tuh buahnya, teman-teman, gila, banyak ini, teman-teman ya. Tuh ya, keren ini. Ya. Ini jalan ini adalah rawa yang ditimbun ya, ditimbun tanah ya, di atasnya batu, tanah, dan tanahnya akan lengser ke sini, akhirnya dataran sebelah sini agak lebih tinggi ya, seperti itu ya. Tuh mantap kan, teman-teman, buahnya. Tuh ya, jos, gandos ya, dia akan lebih tinggi. Mantap kan buahnya, jos. Tuh ya,
Sampai seperti ini teman buahnya. Mantap ini. Nggak tahu ini belum dipanen ini. Mantap teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, diparit dalam seperti ini ya. Ini awalnya juga sama seperti itu lahannya ya. Kemudian diparit dalam seperti ini, lebar. Ini ada sekitar 3 meter 4 meter teman-teman jarak paritnya ini. Dalamnya saya nggak tahu, ini kelihatannya dalam sekali ini. Pakai heksa kecil itu bisa. Dan ini lahan yang bagian yang akan ditanami ya. Nah, jadi lebih tinggi seperti ini, yaitu bagian yang sebenarnya sebelah sana itu bisa teman-teman ditanami kalau mau ditanami sudah, karena paritnya sudah dalam ya. Ngananya kalau lahan rawa itu ya seperti ini teman-teman. Nah, ini paritnya begini ya. Nah, bagian yang sudah diparit, nah ini bagus ya. Airnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan rawa itu airnya agak kekuning-kuning seperti ini, dan ini harus bisa ngalir, airnya harus bisa ngalir. Nah seperti ini ya. Ya itu aja masih kelihatan rendah. Ini paritnya ya. Nah seperti ini. Ini cara paritnya. Nah oke. Nah terus di sini sudah diparit dan ini tinggi dan bisa ditanami. Nah sekarang kita lihat di sebelahnya. Di sebelahnya ini sebenarnya lahannya sama. Rawa juga ya, di seberang jalan ini dulu juga ditanami sawit teman-teman ya. Kita lihat lebih dekat ya, dan itu contoh sawit yang masih hidup ya. Nah lebih dekat lagi seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ini dulu juga ditanami sawit ya seperti ini. Karena tidak diberikan parit yang dalam, dia tetap air itu akan menggenang seperti ini, dan kejadiannya ya sawitnya akan seperti ini. Waktu awal tanam itu diberikan piringan yang sangat tinggi, tapi tetap saja piringan hanya tapak kuda seperti itu tidak bisa menolong teman-teman, karena area daerah piringan itu tidak banyak. Karena pada saat kita berikan pupuk itu tidak bisa terserap dengan maksimal ya. Maka penanganan yang bagus pada saat Anda memiliki area rawa seperti ini, yaitu diberikan parit yang dalam ya teman-teman, supaya area piringan itu lebih luas, sehingga unsur hara yang kita berikan itu akan terserap dengan maksimal. Kenapa bisa maksimal? Karena akar bisa kemana saja mencari di mana unsur hara itu berada. Tapi kalau piringan itu hanya tapak kuda, hanya sekelumit itu saja yang akan dia ambil unsur haranya. Nah, ini salah satu contoh juga daerah rawa yang sebenarnya sudah diparit dalam ya. Ini diparit dalam, bahkan airnya ini ngalir ya, karena saking air di sini ini sangat membludak, sehingga rawa ini perlu dikendalikan kalau memang mau ditanami. Tapi kita lihat sebelah sini, ini agak subur ya teman-teman, agak subur sawitnya. Kemudian sebelah sana teman-teman itu kurus. Nah berarti di daerah situ airnya masih terjebak, sehingga membuat sawit itu menjadi kerdil. Nah itu kan, itu berarti masih luasan ini tergenang dengan air. Bagian-bagian yang ditanami itu saja yang diberikan tapak kuda seperti itu. Kejadiannya akan seperti ini teman-teman, jika rawa hanya diberikan tapak kuda tanpa diparit yang dalam. Ini diparitnya sebelah sini ya, ini airnya ngalir, dibikinkan sungai. Tapi parit yang sebelah situ tidak ada, yang arah ke sini ya. Ini kurang dalam berarti paritnya. Yang tinggi bagian sini, bagian jalan saja yang tinggi ya. Bagian jalan ini aja yang tinggi, tapi bagian yang lain itu masih rendah. Beda dengan sana tadi teman-teman, habis dibikin parit itu luasan tanah di area yang sekelilingnya itu sudah tinggi. Nah kalau ini enggak, ini bagian jalan aja yang tinggi. Itu bedanya teman-teman, sehingga walaupun diberi parit sebelah sini ya, tapi sebelah sana masih rendah. Nah oke, sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat share video saya, dan salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.